Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pemirsa TV Atira yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saimin saimat, qaimin qaimat yang insya-Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Pemirsa budiman yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita ketika memasuki di bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu seperti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 34, ayat 36. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wahai hamba-hambaku, jangan kau sekali-sekali melakukan perbuatan zalim di bulan yang Allah istimewakan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Artinya apa? Kita sebagai manusia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kezaliman. Terlebih di bulan suci Ramadan. Zalim di antaranya adalah bisa terkait diri tak sendiri, bisa juga zalim itu adalah lari kepada orang lain. Yang dimaksud dengan zalim terhadap diri tak sendiri adalah ketika Anda melakukan sebuah perbuatan tapi mau dibilang. Yang itulah yang dimaksud dengan riya. Ketika Anda melakukan perbuatan yang baik tapi Anda membanggakan diri tak, itulah yang disebut dengan ujub. Nah, ada lagi perbuatan yang menzalimi diri kita sendiri, yaitu yang dimaksud dengan al-hasad, iri, dengki. Nah, ketahuilah wahai saudara-saudaraku pemirsa yang budiman, bahwa al-hasad itu adalah buah daripada sifat dendam yang dilakukan oleh manusia. Makanya Rasulullah mengatakan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sifat dengki, sifat iri itu akan menghilangkan kebaikan. Seperti halnya api itu menghilangkan kayu yang kita bakar. Makanya para ulama salaf memerintahkan kepada kita, berwasiat kepada kita, inna awwala khati'atin kanat hiya al-hasad. Sesungguhnya induk daripada sebuah kesalahan, induk sebuah daripada dosa yang dilakukan oleh manusia ketika dirinya adalah melakukan sebuah kebaikan, atau ketika dirinya selalu hasud, selalu iri kepada orang lain. Ini dicontohkan oleh iblis la'natullahi alaih kepada Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam selalu diberikan kenikmatan, dia iri, dia dengki, dia hasud dan seterusnya. Sehingga timbullah sebuah kemaksiatan, timbullah sebuah kedurhakaan, sehingga iblis pun tidak menerima dari apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu tunduk kepada Nabi Adam ataupun sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Iblis mengatakan, gue diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah. Oleh karena hadirin yang berbahagia, hindari sifat hasad, hindari sifat iri, dengki, karena itu adalah induk daripada sebuah kejahatan. Imam Ghazali mengatakan, sebab daripada orang itu melakukan sebuah kehasudan karena dia tidak menerima kenikmatan yang diberikan oleh orang, bahkan dia berusaha untuk menghilangkan kenikmatan dari orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kejahatan bagi orang yang selalu hasud, iri, dengki. Orang yang dikasih kenikmatan, dia yang pusing. Orang yang diberikan keagungan, dia yang lebih tidak rela dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang itu. Oleh karenanya, mari kita hilangkan sifat hasud, iri, dengki. Oleh karenanya ada 4 yang penyebab orang itu iri, dengki, dan hasud. Yang pertama seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali adalah al-adawat wal baghdha. Ketika orang itu baku bombe, saling benci, maka orang itu pasti akan berusaha bagaimana dia itu jatuh. Yang kedua,
penyebab daripada iri dengki adalah at-ta'azzuz, merasa dirinya paling mulia daripada orang lain, merasa dirinya paling hebat daripada orang lain. Yang ketiga, hubbur riyasa. Sebab daripada iri dengki adalah ketika orang itu suka dengan jabatan, suka dengan kekuasaan, maka dia bagaimana membenci, memprovokasi orang untuk orang itu jatuh. Kemudian yang terakhir adalah khubthun nafsi, jelek hatinya. Maka kalau ada 4 faktor dalam diri orang, itulah penyebab daripada iri dan dengki. Oleh karenanya di penghujung kultum pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama introspeksi diri, muhasabatun nafas, supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul murni, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.